Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, semoga yang tengah berjuang menulis, yang belum rampung ya, dan yang sudah rampung, yang tengah mencari jurnal tujuan, sama-sama dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan lupa untuk bahagia, karena dua tugas tadi itu sebenarnya ya sama-sama berat ya. Jadi untuk tidak lupa bahagia merupakan salah satu cara untuk memperingan tugas berat tadi. Bagaimana quote saya hari ini? Sepertinya saya perlu menambah nama yang awalnya Ihsan Rahmat menjadi Ihsan Rahmat Teguh, seperti Bapak Mario Teguh. Oke, sahabat-sahabat ya saya yang super, kita jeda iklan dulu. Ar-Rahman. Video ini berawal dari keresahan, bukan keresahan sih sebenarnya. Saya mau mempublish jurnal, tetapi melihat harga jurnal akreditasi di Sinta 2, baik itu Sinta 3 pun, ya harganya bombastis ya untuk para dosen-dosen miskin. Kalau dosennya banyak uang juga nggak masalah, ya kapan perlu yang ngambil Scopus saja yang Q1 40 sampai 60 juta juga nggak masalah. Tapi kalau yang masih meraba-raba terkait keuangan ini, banyak tuntutan ya. Jadi ya 1 juta atau 750 atau 2 juta itu untuk Sinta 2 dan Sinta 3 itu termasuk harga yang mahal. Karena itu saya mencoba bertanya-tanya, mencari informasi ke teman-teman sahabat jurnal yang lainnya. Karena saya ini pengelola jurnal, editor in chief di jurnal Ilmiah Syiar, itu milik jurusan dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi ya karena tahu harganya itu di Sinta 4 itu saja di kami masih gratis, tapi di tempat lain ada yang sudah berbayar sampai 500.000. Sinta 4 loh itu. Nah akhirnya saya mencoba mencari cara bagaimana mengakses ke jurnal Sinta 2 tapi dengan berbiaya gratis, tidaknya Sinta 3 lah begitu. Ternyata teman ini menganjurkan cara yang kemudian saya kembangkan. Apa itu caranya? Yaitu dengan mengakses Arjuna Research Brain. Karena itu kita langsung saja menggunakan pola ini ke laptop. Kok menggunakan pola ini ke laptop ya? Kita langsung saja ke websitenya. Nah ini adalah laman Arjuna. Jadi teman-teman bisa membuka dulu arjuna.ristekbrain.go.id. Nah, diklik di sini ya. Kemudian enter, akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian silakan klik bagian lihat daftar jurnal. Lihat daftar jurnal. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah di sini nanti akan kita tulis atau teman-teman bisa menulis jurnal tujuannya. Nah ini saya mengambil dari basis pengalaman saya. Saya menggunakan tulisan tentang, bukan saya menggunakan tulisan sih, saya punya tulisan tentang Islamic compensation. Compensation ini atau kompensasi ini masuk dalam kajian manajemen sumber daya manusia atau rumpun keilmuannya manajemen. Artinya saya akan mencari jurnal yang bernuansa atau bertemakan manajemen. Nah, di sini bisa diketik dengan bahasa Indonesia manajemen atau menggunakan bahasa Inggris. Karena ada jurnal yang menggunakan nama jurnal itu berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nah, ini bisa dicoba dua-dua. Misalnya teman-teman memiliki tulisan tentang pendidikan Islam atau pembelajaran atau yang lain sebagainya, itu bisa digunakan kata kunci pendidikan untuk mencari nama jurnalnya, atau education juga bisa nanti. Begitu juga dengan misalnya kajiannya tentang antropologi, bisa dicari dengan kata kunci sosial ataupun antropologi begitu ya. Karena ini terkait dengan manajemen, jadi saya menggunakan langsung ke bahasa Inggrisnya. Ke bahasa Indonesia juga bisa.
Oke, kita ketik ya. Nah, silakan di search di sini. Nah, nanti akan muncul beberapa jurnal yang kalau tidak sedang reakreditasi atau akreditasi untuk pertama kalinya. Nah, ini saya contohkan misalnya ada ini apa nih? AMAR, Andalas Management Review. Coba kita buka ya. Nah, ini akan tampil. AMAR ini melakukan usulan jurnal pada 25 September 2020. Nah, di bagian awal ini skor 75 ini menandakan hasil evaluasi dirinya. Artinya apa? Si editor sendiri yang menilai kualitas jurnalnya. Dia menyatakan bahwa jurnal kami ini sebenarnya bisa di peringkat kedua. Kemudian baru dicek dari sisi kelengkapannya. Nah, di sini ada informasi lolos desk evaluation 23 Oktober 2020. Kemudian baru masuk ke tahap penilaian tanggal 30 November. Tanggal 18 Desember keluar hasilnya di poin 60,69. Artinya apa? Ini berada di peringkat Sinta 3. Jadi untuk peringkat itu ada aturannya tersendiri. Misalnya untuk Sinta 1 itu range nilainya antara 85 sampai dengan 100. Sinta 2 70 sampai 85. Karena itu AMAR tadi kan berada di poin 75, artinya kan memang di peringkat ke 2. Kemudian hasil penilaiannya 60,69. 60,69 itu berarti kan berada di area Sinta 3. Nah, sudah betul ya. Artinya apa? Jurnal ini sudah terakreditasi pada 19 Februari 2021. Kalau kita buka alamat jurnalnya, nanti akan ada informasi di sana. Nah, ini sudah ada informasi Sinta 3. Nah, kalau dia sudah akreditasi Sinta 3 ini, ketika kita cek bagian author fees-nya ini, biasanya ini sudah berbayar. Nah, ini benar kan? Sudah berbayar sekitar $55. Artikel submission-nya gratis, tapi sudah publikasinya berbayar $55. Itu sekitar berapa ya? 650.000 mungkin. Kalau kursnya sekitar 14.500. Sinta 3 saja 650 loh, itu Sinta 3. Nah, agar mendapatkan jurnal tujuan yang gratis, nah itu teman-teman bisa mencari bagian historis akreditasinya ini yang sedang berada pada tahap usulan jurnal atau evaluasi dokumen. Ini misalnya kita contoh AVB ya. Nah, di AVB ini, nah statusnya kan masih usulan jurnal 28 Agustus. Ini biasanya akhir tahun ini akan muncul nih, akhir tahun 2021. Nah, evaluasi dirinya 71 berada peringkat 2. Nah, ini pada posisi ini sebenarnya teman-teman bisa berburu ini langsung masuk ke jurnal yang dimaksud, karena nanti kalau akreditasinya sudah keluar dan biasanya akreditasi itu tidak peringkat itu tidak jauh dari hasil evaluasi. Kalau hasil skornya 71, mentok-mentok itu biasanya di Sinta 3. Ini pengalaman sih. Dulu saya ketika mengajukan syiar itu evaluasi dirinya ada di nilai sekitar 64,5. Setelah dicek oleh tim asesornya ternyata sekitar 52, kurang 10 poin. Tapi dari Sinta 3 dia turunnya cuma 1 peringkat. Nah, begitu juga dengan AVB tadi, Management and Business Review. Ini kalau buru-buru di submit artikel kita di sini, yang pertama peluang masuknya lebih besar karena posisinya belum akreditasi nih ketika kita masukin. Nah, kemudian dia juga akan gratis karena jurnal mana yang belum akreditasi sudah minta bayaran. Nah, jadi dua hal ini yang bisa digunakan oleh penulis sebagai basis untuk memasukkan artikelnya ke
jurnal yang tengah mengajukan akreditasi. Nah, misalnya nih, tulisan kita berpeluang lolos karena memang kalau jurnal belum terakreditasi itu memang penulisnya lebih sedikit yang memasukkan tulisan dibanding yang sudah terakreditasi. Jadi ini adalah peluang bagi teman-teman untuk masuk ke atau mensubmit tulisannya ke jurnal tersebut. Nah, nanti misalnya ketika tulisan kita terbit dan jurnalnya 2 bulan kemudian sudah terakreditasi, ya kita dapat durian runtuh gitu. Karena 2 tahun terakhir diakui sebagai Sinta. Bukan hanya di 2021, 2020 dan 2021 itu sudah dianggap Sinta. Jadi kayak keangkut semua gitu. Dan kita dengan posisi artikel gratis dapat Sinta 3. Nah itu keberkahannya mana yang bisa kita dapatkan lagi ya dengan cara yang seperti itu. Nah sehingga saya pribadi mencoba untuk memasukkan di AVB. Nah ini coba kita lihat di layar. Ketika dibuka AVB, buka bagian mana ya, author fees-nya. Nah, ini didapatkan ternyata memang informasi di sini masih gratis nih author fees-nya. Tapi nanti ketika jurnal, tapi ketika akreditasi Sintanya keluar, misalnya dia di Sinta 2 atau Sinta 3, ini yang 0 ini bisa berubah ini. Jadi mumpung masih belum, buru-buru dikirim atau disubmit tulisannya. Dan tipsnya juga kalau teman-teman mau mensubmit, jadi setelah melihat di bagian ini nih, mau submit misalnya, jangan lupa kunjungi websitenya dengan mengklik bagian ini, kemudian dicek betul websitenya, benar nggak dia sudah memenuhi kriteria akreditasi. Contohnya misalnya pada bagian reviewer timnya itu sudah ada, editorialnya sudah ada. Nah ini kalau saya buka editorialnya kemarin itu bahkan banyak yang dari luar negeri. Bahkan untuk reviewernya juga banyak yang sudah memiliki akun Google, akun Scopus begitu. Dari sisi tulisan pun rata-rata sudah berbahasa Inggris, dan di artikel dan di jurnal ini pun saya belum tahu apa DOAJ apa sudah. Nah ini coba lihat nih, editornya pun sudah dari banyak daerah ya. Ada yang dari Indonesia, ada dari Padang, Bogor, 11 Maret, ada yang dari Pakistan, Malaysia, Irak. Nah itu kan sudah beragam, sudah tingkat. Nah ini salah satu pendukungnya juga dia bisa masuk ke Sinta 2, ini sudah DOAJ. DOAJ ini kan pengindeks internasional kelas menengah DOAJ. Sudah ada indeks Copernicus juga. Nah ini sudah berbahasa Inggris. Artinya apa? Dari sisi manajemen websitenya sudah lebih tertata. Nah ini nggak apa-apa, buru-buru mensubmit ke bagian ini dengan online submission ya. Mungkin begitu saja. Tidak perlu berlama-lama. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman yang kesulitan. Dan ya kesulitannya maksudnya dari sisi biaya, tulisannya sederhana biasa-biasa saja, belum yang expert ya. Bahkan yang expert pun sekarang saya lihat karena nggak mau mengeluarkan dana banyak juga berbulu ke pola-pola yang seperti ini. Kelemahannya satu, saya menyarankan ini sebelum saya tutup satu lagi. Sebelum saya tutup, saya sarankan teman-teman kalau memang belum familiar dengan jurnal, usahakan cari jurnal yang tengah pengajuan itu sudah melewati bagian evaluasi dokumen ini. Kalau kayak gini kan belum nih, ada kemungkinan dia ditolak nanti karena satu dan lain hal mungkin ya, kelengkapan administrasi. Tapi kalau dia sudah melewati evaluasi dokumen, sudah proses penilaian ini, kemungkinan akan keluar akreditasinya. Nah, bagi saya pribadi kenapa tetap mengirim, karena memang saya sudah lama di jurnal, jadi paham jurnal-jurnal mana yang kemungkinan tidak ditolak. Nah, begitu. Jadi cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan berkah, kita ketemu di lain waktu.
Kalau suka boleh di like, boleh di subscribe, diikuti terus karena memang channel ini adalah channel pengetahuan tentang serba-serbi penelitian, bukan hanya terkait skripsi, juga tentang jurnal begitu ya, dunia jurnal. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.